semuanya para alim ulama, wabil khusus Bapak Pembina Kiai Haji Sulaiman Soleh SKK dan Bapak Ketua segenap jajaran serta para jamaah sekalian muslimin muslimat rahimahullah. Malam ini adalah faslun fil libasi, pasal mengenai hukum pakaian-pakaian. Wa yahrumu dan haram ala rijali bagi kaum laki-laki lubsul hariri, memakai pakaian dari sutra. Dijelaskan di sini wa yahrumu dan haram atau diharamkan ala rijali bagi kaum laki-laki lubsul hariri, memakai atau menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Itu hukumnya haram. Jadi bagi laki-laki kalau memakai menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra itu hukumnya haram, tidak boleh. Wa taqattumu bidzahabi, dan memakai, dan juga bagi laki-laki, dan juga bagi laki-laki wa taqattumu bidzahabi, dan memakai pakaian wa taqattumu bidzahabi, dan memakai cincin dari emas. Jadi bagi kaum laki-laki haram hukumnya memakai pakaian yang terbuat dari sutra, dan juga haram bagi kaum laki-laki memakai atau menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Itu haram. Jadi kalau ada laki-laki pakai emas, tangannya dengan cincin emas, itu haram, tidak boleh. Ya, haram hukumnya pakai emas bagi laki-laki, tidak boleh. Wal qassi, dan memakai pakaian dari ulat sutra, dan juga haram itu pakai pakaian yang terbuat dari ulat sutra fi halatil ikhtiyari, dalam keadaan bebas memilih, artinya bukan dalam keadaan darurat. Jadi ketika kita bebas memilih, bebas menentukan pakaian, masih banyak macam-macam pakaian, masih banyak macam-macam cincin, maka tidak boleh kita pakai pakaian yang terbuat dari sutra atau pakai cincin yang terbuat dari emas. Bagi laki-laki itu haram, tidak boleh hukumnya. Wakada, dan demikian juga diharam. Wakada, dan demikian juga yang diharamkan istiqmalu menggunakan sesuatu pakaian dari sutra dan ulat sutra, dukiro yang telah disebutkan ala jihadil iftirasi, dengan jalan menjadikan sebagai alas. Jadi kalau dijadikan sebagai alas itu juga haram, tidak boleh. Sutra atau ulat sutra dipakai sebagai alas itu juga haram. Wa ghairi dzalika, dan selain hal itu min wujuhil istimalati, dari berbagai cara-cara penggunaan. Jadi tidak boleh. Dari berbagai cara penggunaan, kalau itu adalah sutra atau ulat sutra, haram. Dari berbagai apapun, kalau dipakai oleh kita itu tidak boleh. Wa yahillu, dan ini wa yahillu, dan halal atau boleh lirrijali, bagi kaum laki-laki lubsuhu, memakai sesuatu pakaian dari sutra atau ulat sutra liddarurati, karena darurat. Kalau karena darurat itu boleh. Kaharrin, seperti cuaca panas, wa baradin, atau cuaca dingin, muhlikaini, yang dapat membinasakan. Artinya kalau kita tidak pakai sutra dalam keadaan panas atau dingin, kalau kita tidak pakai pakaian yang dari sutra
kita akan mati, itu boleh. Suasananya dingin. Karena kita dingin harus diselimuti dengan sutra. Kalau tidak diselimuti dengan sutra, kita binasa, kita mati. Nah, itu tidak masalah. Karena itu lid darurati, karena sudah darurat. Kalau tidak pakai sutra bisa binasa, bisa mati. Itu tidak masalah. Tapi selain itu tidak boleh, haram. Wa yahillu, dan halal atau boleh linnisa'i, bagi kaum perempuan, bagi kaum wanita, lubsul hariri, memakai pakaian dari sutra, wabtirasuhu, dan menjadikannya sebagai hamparan. Itu boleh. Tapi kalau perempuan pakai sutra, pakai alas, itu boleh tidak? Ya, kalau bagi perempuan pakai sutra, ulat sutra itu tidak masalah, boleh. Tapi kalau bagi laki-laki itu haram, diharamkan. Wa yahillu, dan halal atau boleh lil waliyi, bagi walinya, bagi orang tuanya, ilbasus sobiyi, memakaikan anak-anaknya al-harira, akan pakaian dari sutra, qabla sab'i sinina, sebelum usianya 7 tahun, wa ba'daha, dan setelahnya. Artinya adalah kalau kita sebagai orang tua atau siapapun menggunakan sutra bagi anak yang belum berumur usia 7 tahun, itu boleh. Kalau anak-anak itu boleh. Dan usia sesudahnya, artinya sesudah 7 tahun sampai dia balik, itu boleh, Mas. Tapi kalau sudah balik itu tidak boleh. Kenapa? Karena hukumnya anak-anak sobi itu tidak disebut sebagai mukallaf, atau anak tersebut tidak ditaklif, tidak punya beban syariat. Anak yang masih 7 tahun, yang masih belum sampai akil balik, dia tidak sholat, tidak haram. Dia tidak puasa Ramadan, tidak berdosa. Ya, dia tidak sunat, juga tidak dosa. Tapi manakala dia sudah akil balik, maka dia harus puasa Ramadan wajib, harus sholat 5 waktu wajib. Kalau tidak, dosa haram. Kalau sudah akil balik, makanya anak-anak yang usia 7 tahun sampai sebelum dia balik, itu boleh secara hukum Islam orang tuanya menggunakannya sutra. Tidak masalah bagi anak-anak, karena anak-anak itu tidak mukallaf atau tidak punya beban syariat yang disebut masih tidak ditaklif. Kemudian wa qalilun, dan sedikit, wa qalilun dhahabi, dan sedikitnya emas, wa kasiruhu, dan banyaknya emas, ai artinya isti'maluhuma, yang memakai keduanya, emas yang sedikit dan yang banyak, fit tahrimi, dalam keharamannya, sawa'un, itu sama saja. Jadi kalau kita pakai emas, cincin yang terbuat dari emas, gelang yang terbuat dari emas, atau kalung yang terbuat dari emas, kalau itu dipakai oleh kaum laki-laki, hukumnya itu haram. Baik emasnya itu kadarnya sedikit, wa qalil, wa kasir, juga sama. Baik itu kadarnya sedikit dan juga banyak. Kalau emas nempel di jari kita sebagai cincin, itu sama saja hukumnya tetap haram. Makanya ini berdasarkan riwayat hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas. Suatu ketika Rasulullah melihat seorang laki-laki menggunakan cincin emas. Ini hadisnya. Suatu ketika Rasulullah melihat seorang laki-laki memakai cincin dari emas. Ketika Rasulullah melihat laki-laki tersebut memakai emas, oleh Rasulullah cincinnya itu diambil lalu dibuang. Diambil oleh Rasulullah lalu dibuang.
Lalu kemudian Rasulullah bersabda, apakah kamu ingin api neraka itu kamu letakkan di jari-jarimu? Jadi kata Rasulullah, kalau kamu pakai emas di cincinmu, itu sama halnya kamu meletakkan api neraka di cincinmu. Jadi oleh Rasulullah ketika melihat seorang laki-laki pakai emas, diambil dan dibuang. Ini tegas berarti Rasulullah kalau ada laki-laki pakai emas itu haram emas, tidak boleh. Baik itu sedikit kadarnya ataupun banyak. Wa idza kana, dan apabila ada ba'sawbi ibrasiman, dan apabila keberadaan sebagai pakaian yang terbuat dari ibrosim, yakni hariran, yakni sutra, wa ba'duhu, dan sebagainya al-akhar yang lain, qutnan, yang lain itu terbuat dari kapas, qutnan dari kapas, au katanan atau pohon rami, masalah umpamanya, jaza maka boleh lirrajuli bagi laki-laki lubsuhu memakainya malam yakunil ibrasihimu ghaliban ala ghairihi, maka boleh itu bagi laki-laki memakai pakaian itu selama keberadaan sutra tidak lebih dominan ala ghairihi, atas bahan selainnya. Boleh kami bagi laki-laki menggunakan sutra, tapi sutra yang sudah bercampur dengan bahan lain. Artinya sutranya itu tidak dominan. Misalnya dalam sarung BHS-Tech itu yang mahal, itu ada bacaannya mengandung sutra 25%, itu boleh. Jadi sarung seperti BHS-Tech itu yang mahal, yang ada 2,5 juta, ada 5 juta itu memang ada sutranya, tapi hanya kadarnya sekitar 5% atau 25%. Kalau itu bercampur dengan bahan-bahan lain, sutranya tidak dominan, hanya ada 25% dan bahan yang lain mendominasi, itu boleh. Tidak masalah kalau sutra sudah bercampur dengan misalnya seperti yang tadi itu adalah kapas atau pohon rami. Kalau kadarnya tidak dominan, lebih dominan yang lain, itu boleh. Tapi kalau emas tidak boleh. Sedikit banyak tetap boleh. Tapi kalau sutra, kalau sedikit masih lebih banyak yang lain, itu masih boleh. Fa in kana, lalu jika ada wayrul ibrasimi ghaliban, lalu jika keberadaan selain sutra itu lebih dominan, halal, maka halal boleh memakainya. Artinya lalu jika keberadaan selain, artinya kalau selain sutranya itu di atas lebih dominan, maka halal boleh, halal itu tidak masalah. Wa kada, begitupun ini tawaya fil asohti, begitupun boleh dipakai jika setara kedua bahan itu, sutra dan bahan lainnya, menurut fil asohi, menurut pendapat yang lebih sahih itu ada pendapat boleh. Jadi jika sutranya 50%, bahan lainnya 50% sama setara, itu menurut pendapat salah satu ulama yang lebih sahih itu masih dibolehkan. Ya, jadi kalau sutranya sama-sama 50% itu masih boleh. Wa kada ini stawaya fil asal. Kalau sepadan, setara itu masih sama. Apalagi lebih sedikit itu malah lebih boleh. Jadi demikian terkait dengan hukum memakai pakaian. Jadi secara hukum Islam, kaum laki-laki itu tidak boleh menggunakan pakaian baik sarung, celana, baju, gamis yang terbuat dari sutra atau ulat sutra, itu haram bagi kaum laki-laki. Dan juga haram bagi laki-laki memakai cincin dari emas, baik kadarnya sedikit atau banyak. Tapi bagi anak kecil yang belum balik itu tidak masalah. Bagi perempuan
itu pakai cincin emas, pakai sutra itu boleh. Dan kadar jika yang bukan sutra lebih dominan itu boleh. Bahkan menurut pendapat yang lebih sahih, jika sama tidak melebihi itu masih boleh. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat bagi kita semua, menjadi ilmu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan menjelang tahun baru kita tetap diberi kesehatan, diberi umur panjang, hingga bisa menikmati malam tahun baru dengan sebaik-baiknya, dan lebih baik jika kita malam tahun baru menggunakannya dengan berzikir, dengan muhasabah, dengan baca Quran, baca tasbih, istighfar, sholawat, dan sholat sunnah. Karena ada anjuran dari Gubernur DKI tahun baru 2026 dianjurkan untuk tidak menghidupkan atau menyalakan kembang api atau bunyi-bunyian. Kenapa? Ini sangat bagus. Saya sangat senang dan bahagia dengan keputusan kebijakan Gubernur DKI, karena kita berempati terhadap saudara-saudara kita yang saat ini sedang terkena musibah bencana alam di Sumatera dan Aceh. Jadi bagaimana kemudian kalau kita bersenang-senang, berjingkrak-jingkrak, berjoget-joget dengan kembang api, dengan nyanyi-nyanyi, sementara saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan Aceh sedang menangis kesusahan. Oleh karenanya, tahun baru kita rayakan di rumah saja dengan banyak muhasabah, zikir, baca Quran dan lain sebagainya. Kalau bisa tidak perlu keluar rumah, kita berempati terhadap saudara-saudara kita yang di Aceh dan di Sumatera. Bahkan kalau perlu kita punya duit, jangan dibelikan petasan dan kembang api, yang lebih baik kita sumbangkan untuk saudara-saudara kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di sana tetap diberi ketabahan, kesabaran, bahwa ini ujian dari Allah, dan pada saatnya nanti akan pulih kembali dan akan mendapatkan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua mudah-mudahan diberi kesehatan panjang umur, selamat tinggal 2025 menjelang 2026 menjadi tahun yang lebih baik lagi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbana اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في العلم ورحمة عند الموت ومغفرة بعد اللهم هون علينا في شهر والنجاة من النار